Mari saudara-saudari, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita berdoa bersama-sama untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang memberikan yang terbaik senantiasa. Bahkan ketika kami menyanyikan lagu yang pertama, bahwa dalam setiap musim Engkau hadir di dalam kehidupan kami, mengajarkan kami, menguatkan kami, tetapi terlebih lagi Tuhan mendisiplinkan kami dan juga menantang iman kami ke level yang lebih tinggi Tuhan, untuk semakin dekat dengan Engkau. Engkau berkata, di luar aku Engkau tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi di dalam aku Engkau akan berbuah banyak. Kami berdoa Tuhan, agar iman kami terus bertumbuh, pengharapan kami terus semakin kuat, tetapi juga kasih kami terus semakin menyebar, sehingga semakin banyak orang merasakan Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah yang hidup pada pagi hari ini, sehingga firman ini boleh tertanam di dalam hati kami yang paling dalam, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Engkau. Oleh Roh-Mu yang kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita di dalam tahun ini adalah renew. Renew atau diperbaharui kembali. Dan saya percaya setiap tahun yang baru, ini tahun 2026, saya berharap pikiran kita juga diperbaharui. Dan tema bulanan kita ya di dalam bulan ini adalah the spring of the living water, atau sumber air yang hidup, yaitu Tuhan kita. Amin. Jadi sumber air yang hidup itu adalah Tuhan kita. Dan kita akan membaca banyak dari kitab Yeremia, karena kitab Yeremia adalah kitab yang menurut saya sangat personal. Ya, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sudah membaca dan bahkan sudah mendengarkan khotbah tentang Yeremia. Dan ini adalah satu kitab, menurut saya satu buku yang sangat menarik, sekitar 50 pasal kalau saya nggak salah, 50-an pasal. Dan kitab Yeremia berbicara tentang bagaimana hati Tuhan terhadap bangsa Israel dan juga bangsa Yehuda. Dan kita juga mendengarkan bagaimana curhatannya Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah ternyata Tuhan yang suka curhat juga, amin. Cuman dia curhatannya nggak kemana-mana ya, dia curhat sama nabi ya. Jadi bukan sama semua orang dia curhat. Tetapi memang nabi itu karena penyambung lidahnya Tuhan, dia beritahukan itu menjadi bacaan buat kita semua. Tujuan daripada itu adalah untuk memahami bahwa Tuhan kita juga Tuhan yang berperasaan. Ya, Tuhan itu bukan robot. Tuhan itu bukan konsep, bukan sistem. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki semua eksistensi manusia, keberadaan manusia, dan semua keberadaan makhluk hidup. Dan termasuk benda-benda apapun yang ada di dalam ciptaannya. Tuhan memiliki semua itu. Jadi tidak ada yang terlepas konektivitasnya dari Tuhan. Bahkan hari ini kalau orang menemukan benda-benda langka misalnya ya, atau rare materials, itu juga menurut saya adalah di dalam pengetahuan Tuhan. Kalau ada orang menemukan karakter-karakter yang aneh-aneh hari ini, Tuhan juga sangat memahami itu. Jadi tidak ada satupun yang terlepas di dalam kontrol atau pengendalian Tuhan. Yang perlu berubah adalah bukan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang perlu berubah senantiasa di dalam hidup ini bukan Tuhannya yang harus berubah, tetapi kitanya harus terus berubah untuk menyesuaikan diri kita dengan pikiran Tuhan. Tetapi Tuhan itu baik. Di dalam kesempurnaan Dia, di dalam pengetahuan Dia yang begitu dikdaya, Tuhan memberikan ruang bagi dirinya untuk bisa relate dengan manusia, untuk bisa nyambung dengan manusia. Ya, makanya Dia datang di dalam rupa manusia yang kita rayakan bulan yang lalu di dalam perayaan Natal. Ya, hari ini saya melihat nuansa Natal masih ada. Ini luar biasa ini ya. Saya nggak tahu sampai kapan ini nuansa Natal ini ada.
Ya. Tapi saya bisa melihat bahwa suasana sukacita karena kedatangan anaknya Yesus Kristus masih dirasakan sampai hari ini. Dan inilah yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita melihat ini ternyata ada satu koneksi. Ketika Tuhan merendahkan dirinya, kita juga harus upgrade. Waktu Tuhan mendowngrade dirinya, kita juga harus upgrade supaya ketemu. Amin. Inilah yang disebut dengan kita perlu melakukan namanya pembaharuan pikiran. Karena kalau kita tidak memperbaharui pikiran kita, Tuhan aja udah turun. Orang kalau bisnis kan perlu tawar-menawar, betul nggak? Kalau kita penjual, ya kita turunin harga. Ya, kalau orang membeli, dia juga tahan harganya kan? Supaya apa? Supaya ketemu di tengah-tengah, biasanya gitu. Jadi saya ngerasa dari sisi ekonomi Tuhan juga mengerti, ya. Tuhan juga mau mendekati manusia. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk tidak memperbaharui pikiran kita. Karena ketika kita memperbaharui pikiran kita, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Jadi saya ingin mengucapkan di dalam tahun baru ini, saya angkanya tulis warnanya warna merah 2026. Kenapa warna merah? Kenapa bukan warna hijau? Kenapa bukan warna putih? Ada dua artinya. Merah itu artinya apa? Ada resiko, ada peluang. Yang dibutuhkan menghadapi tahun 2026 adalah keberanian. Hanya mereka-mereka yang berani akan bisa menghadapi tahun 2026 dengan baik dan benar. Ada orang meramalkan 2033 adalah end of everything. Dan saya langsung teringat, 33 itu 2000 tahun sesudah Yesus naik ke surga. Betul ya? Sesudah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Saya tidak tahu. Tetapi memang beberapa pemimpin dunia mengatakan bahwa the end of the world, akhir daripada dunia sudah di depan mata. Perang dunia ketiga sudah ada di depan mata. Mungkin kita masih berkutat di dalam area-area domestiknya kita. Mungkin kita masih berpikir, waduh besok saya mau makan apa, lusa bagaimana usaha saya, pekerjaan saya. Dunia hari ini sedang bergejolak. Kita tahu sebuah berita, betul ya? Kita nggak perlu lagi cari-cari berita. Sekarang berita mencari-cari kita. Baik yang benar maupun yang tidak benar, betul ya? Baik yang baik maupun yang buruk. Semua berita membombardir kita. Tetapi fakta yang memang kita harus tahu adalah dunia tidak sedang baik-baik saja. Mungkin kita bilang Indonesia jauh Pak. Belanda masih jauh. Saya bilang tidak. Tahun 2026 adalah peluang tetapi juga adalah tantangan. Ada resiko-resiko. Dan semakin eskalasinya makin tinggi. Bagi kita yang masih berkutat di dalam area-area domestik. Saya mau beritahu tahun 2026 siapkan dirimu. Amin. Siapkan diri kita. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Inilah pesan Tuhan kepada anak-anaknya lewat Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Dia bilang, do not conform to the pattern of the world. Jangan sesuaikan dirimu dengan pola dunia. Jangan ikut-ikutan dengan cara pikir dunia. Jangan mau terjebak dengan bagaimana dunia berpikir. Nah ini menarik menurut saya tapi juga menantang, betul ya? Gimana nggak bisa begitu bro, susah banget. Nggak mengikuti cara berpikir dunia, kan kita ada di dunia. Makanya tinggallah di Tangerang, karena Tangerang adalah surga dunia, amin. Cara berpikir Tangerang akan berbeda, saya berharap, oke? Saya berharap, kenapa? Karena harus ada pembeda di dunia ini untuk orang bisa melihat. Karena kalau tidak kita akan terjebak kepada kebenaran yang universal yang belum tentu sebuah kebenaran. Tetapi berubahlah, dalam bahasa Inggris disebut transform. Do not conform but transform. Jangan sesuaikan pikiran kamu dengan pikiran dunia, tapi berubahlah. Di dalam bahasa Yunaninya disebut metamorfo. Berubahlah.
Transformlah, gantikanlah. Buatlah sebuah proses perubahan yang sangat fundamental di dalam pikiran Anda, sehingga kamu dapat berubahlah oleh pembaharuan budimu atau renewing your mind, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wow. Kenapa penting perubahan pikiran? Supaya kita bisa tahu the end of the world. Kita nggak khawatir lagi. Apa yang akan terjadi kalau dunia ini berakhir? Kita udah nggak khawatir. Hari ini terus terang manusia begitu banyak dicekokin dengan berita-berita yang mengkhawatirkan. Gak usah jauh-jauh deh kondisi fisik, betul ya? Gak usah jauh-jauh. Kemarin saya baru check up kesehatan. Ya, saya mau beritahukan ada kabar baik bahwa kondisi fisik saya dinyatakan lebih baik. Amin, puji Tuhan ya. Dan saya juga mendengar kabar baik dari saudara kita Adit, nggak perlu dipasang ring, sudah sehat walafiat karena doa orang Citra Raya. Amin. Dan juga jemaat yang berdoa, makanya senyumnya Pak Adit hari ini sumringah luar biasa. Ya, Tuhan baik. Ya. Artinya apa? Artinya ketika kita diganggu oleh hal-hal atau informasi-informasi yang akan merusak iman kita, dengan perubahan pembaharuan pikiran, kamu akan bisa melihat kabar buruk dari sisi yang berbeda. Dan hasilnya akan mengikuti. Jadi bukan hasilnya ada dulu baru kita mempercayai. Kita mempercayai dulu baru hasilnya mengikuti. Dan kalaupun hasilnya tidak terjadi sampai kematian kita, itu tidak akan merusak sukacita kita. Inilah namanya renewing our mind. Inilah namanya pembaharuan akal budi. Karena kita sudah tahu akhir daripada segala-galanya. Ada amin? Saya mau share sedikit, karena inilah pemikiran saya waktu liburan kemarin. Jadi liburan banyak waktu berpikir. Dan juga melayani, amin. Kita sangat bersyukur, thank you untuk semua jemaat yang mensupport kita, yang memberikan kita waktu untuk bisa bersama dengan keluarga. Sangat-sangat refreshing. Tetapi saya menggunakan waktu-waktu liburan itu dengan banyak berpikir dan coba mengklaster pemikiran-pemikiran yang sering terjadi di dalam pemikiran manusia. Nah, ini bukan ChatGPT ya, jadi kalian nggak usah langsung cek ChatGPT, oke? Ini hasil dari perenungan Bapak Ibu, oke? Ini bukan hasil dari ChatGPT. Oke, tapi nggak apa-apa juga sih ya. Cek juga di sana nggak apa-apa. Paling tidak ada 4 jenis berpikir, bukan level berpikir. Jadi jenis berpikir itu tidak ada istilahnya tingkatan-tingkatannya. Tapi kalau level berpikir, ya betul ada tingkatan-tingkatannya. The different level of thinking. Tapi ini adalah types of thinking atau jenis cara berpikir manusia. Yang pertama kita sebut namanya negative thinking atau berpikir negatif. Oke, siapa di sini pernah berpikir negatif? Enggak ada, luar biasa jemaat ini. Oke, banyak ya negatif. Ya, kalau bahasa kerennya sekarang kita sebut namanya overthinking. Ya, kalau disederhanakan, disingkatkan negative thinking, native namanya, netting. Netting is impossible, ya. Oh, nothing, oke. Negative thinking lebih banyak didasarkan atas emosi dan perasaan takut. Tetapi core-nya adalah kegagalan. Dasarnya adalah kegagalan. Kenapa? Bisa karena trauma. Bisa karena ada masalah dalam hidup. Sehingga kita didorong oleh pemikiran-pemikiran negatif terus. Saya pernah ada di dalam fase ini, Bapak Ibu. Setiap kali mengambil keputusan, saya selalu berpikir apa akibat paling negatif yang bisa terjadi. Saya bilang itu namanya bijak, oke? Ya bisa aja terjadi, tetapi saya sadar pikiran negatif saya itu muncul atau terjadi karena saya banyak pengalaman buruk. Saya pernah dibully waktu saya kecil, jadi saya negatif sama orang. Orang baik belum tentu baik dari permukaan. Jadi saya jadi skeptis melihat orang. Akhirnya apa? Pesimis lihat masa depan. Pikiran negatif ya lebih banyak
didasarkan atas emosinya, perasaannya, feelingnya. Reaktif, negatif. Bro, nanti kita ada ada workshop. Oh, kok ada workshop sih? Kok gua nggak dikasih tahu? Itu udah langsung negatif. Inilah gereja GKDI, selalu dadakan. Gua demen kalau begini. Negatif. Oke, ini adalah didasarkan atas apa? Kita dapat aksi, kita reaktif kepada kondisi yang ada. Inilah sebuah pemikiran yang sangat umum saya temukan di masyarakat yang pernah mengalami kondisi yang buruk di masa lalu. Saya nggak tahu berapa banyak di antara kita pernah mengalami kondisi yang tidak baik ketika kita masih kecil. Mungkin kita sudah lupa, tetapi itu telah membentuk proses berpikir kita. Don't talk to the strangers. Jangan ngobrol dengan orang asing, bahaya. Jangan terlalu baik dengan orang lain, nanti kamu digunakan. Bayangkan betapa banyak pikiran negatif memasuki dan merasuki pemikiran manusia. Bagi mereka yang sudah berubah, mungkin mereka maju sedikit, atau mungkin mengubah cara berpikir mereka, atau membangun cara berpikir yang kita sebut namanya pragmatic thinking. Apa maksudnya pragmatic thinking? Ini lebih banyak didasarkan atas pengalaman dan rasionalitas yang realistis. Orang pragmatis, karena mereka mau melawan pemikiran negatif, mereka berpikir, ya udahlah, nggak ada hasilnya juga berpikir negatif-negatif terus. Yang penting mana yang menghasilkan itu aja yang kita ikutin. Bayangin ya, mana yang menghasilkan. Jadi dia pragmatis, berdasarkan kenyataan yang ada aja. Kalau kondisinya hari ini yang lagi tren, yang akan menghasilkan, ya udah kita ikutin itu, pragmatis. Kalau hari ini ajaran tentang kebenaran yang akan tren yang juga akan menarik, ya udah kita ikutin. Itulah pemikiran pragmatis. Kemudian yang ketiga namanya positive thinking. Nah, positive thinking didasarkan atas visi, semangat, dan sisi keberhasilan serta kebaikan, tapi juga kadang-kadang naif. Nah, ini adalah lawan daripada negatif. Mereka berpikir negatif itu atau pragmatis itu sudah baik, tetapi positif itu memberikan kamu gairah, selalu melihat hal yang baik. Jadi bukan hanya mana yang berhasil, tetapi apa yang baik di masa depan. Sehingga apa? Kegagalan masa kini pun kita nggak anggap, nggak mau belajar. Kita akan bilang badai pasti berlalu. Tapi nggak belajar, badai pasti berlalu. Pokoknya positif. Lu jangan negatif mulu dong, harus positif. Tapi nggak memaknai. Ya? Jadi dia betul-betul sangat berorientasi kepada masa depan. Inilah orang-orang yang biasanya bangun satu visi yang gila-gilaan, ya, dan begitu semangat, dan waktu gagal dia bilang udahlah itu kan tahun lalu. Nah, berapa banyak di antara kita mungkin tahun lalu sudah membuat sebuah resolusi. Bagi mereka yang berpikir positif, meskipun itu gagal dan gagal dan gagal, dia bikin lagi. Ya, sama lagi dia bilang, kita harus bertekun, kita harus setia, jangan menyerah, jangan putus asa. Kita harus semangat, amin brother. Wah, itu biasanya pemimpin grup kan. Semangat, amin. Wah, amin. Itu positif. Salah nggak ini? Tidak salah, tetapi itu bisa naif. Ya, naif artinya apa? Terlalu mudah untuk memutuskan sesuatu padahal kita nggak belajar. Makanya banyak orang misalnya berbisnis, dia selalu melihat di dalam 1000 kegagalan seperti Thomas Alva Edison pasti akan ada satu keberhasilan. Wah, luar biasa. Bisnis sudah habis, bangkrut di mana-mana. Dia bilang, saya percaya masa depan yang penuh harapan. Ini saya bilang pemikir positif. Tetapi hati-hati, kamu bisa sangat naif. Dan pemikiran yang terakhir saya sebut namanya biblical thinking. Didasarkan atas kebenaran firman Tuhan dan juga iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya menemukan dalam pemikiran saya banyak orang menjadi Kristen, mengambil keputusan menjadi Kristen, tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengubah cara berpikirnya. Jadi kalau dia tidak mengubah cara berpikirnya, dia tidak bermetamorfo, dia tidak bertransformasi seperti ulat menjadi kupu-kupu, kita akan kesulitan membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Kita akan kesulitan.
Makanya kita selalu bertanya-tanya, ini kehendak Tuhan gak ya? Karena dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hanya mereka-mereka yang mau berubah di dalam cara berpikir mereka. Mereka itulah yang bisa mengenal kehendak Allah dengan baik. Makanya orang itu menjadi confident in God. Mereka menjadi percaya di dalam Tuhan. Sehingga mereka sama seperti Amsal, wanita Amsal 31. Melihat hari depan dan tertawa akan hari depan. Ada amin? Saya ingin mengajak jemaat. Dari yang paling muda sampai yang paling senior. Mari kita tertawa akan masa depan. Hanya kalau kita memperbaharui pemikiran kita. Karena menurut saya, pembaharuan pikiran adalah perubahan yang terus menerus. Dan itu harus progresif, bukan yang stagnan. Terus menerus untuk dapat memahami Tuhan, mengenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan, menjadi sahabat Tuhan, sehingga memiliki pemikiran yang sama dengan pemikiran Tuhan. Amin. Ini adalah prinsipnya. Kalau kita tidak memperbaharui pikiran kita, kalau kita tidak menantang pemikiran-pemikiran lama kita, kalau kita tidak menghadapkan pemikiran kita dengan pemikiran Tuhan, kita akan kesulitan membedakan manakah kehendak Tuhan yang sempurna dan yang baik itu. Makanya kita akan tetap orang yang sama. Makanya banyak orang yang tidak lagi menjadi Kristen, mereka katakan begini, people never change. Orang gak mungkin bisa berubah. Even you're Christian or not. Sama aja kamu. Betul ya? Sama aja, gue udah lihat hidup lu sama 20 tahun yang lalu. Sama hidup lu kagak pernah berubah. Even you say you're Christian. Yang berbeda lah, lu datang ke gereja. Dulu lu gak datang ke gereja. Itu doang bedanya. Mau menerima perkataan itu? Saya tidak mau. Saya tidak mau didefinisikan oleh orang lain. Saya mau didefinisikan pikiran saya menurut apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan sudah bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Be transformed, do not conform. Makanya bagi orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, kita harus lebih rendah hati. Menyerahkan pemikiran-pemikiran kita kepada Tuhan dan katakan, Tuhan ujilah pikiran-pikiranku, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Itulah doa Daud di Mazmur 139. Dan saya berharap itu menjadi doa kita di tahun baru ini, amin. Doakan kepada Tuhan, Tuhan bantu pemikiran aku Tuhan. Kenapa? Karena pemikiran ini penting, Bapak Ibu. Misalnya contoh, salah satu pemikiran bagi orang yang suka melayani. Oke, ini yang saya temukan banyak sekali pemikiran di dalam pelayanan. Banyak orang ikut pelayanan, sangat aktif dan sangat semangat, tetapi dia tidak pernah memberikan waktunya untuk mendengarkan firman. Mereka tidak pay attention kepada firman Tuhan. Saya pikir dulu itu di tempat lain. Karena berapa kali saya diundang di gereja-gereja lain. Ya, saya diundang di gereja-gereja lain, tempat-tempat yang lain, pelayanan-pelayanan. Wah, pelayanannya dikdaya luar biasa. Begitu namanya khotbah, pergi ke belakang ngerokok. Mohon maaf. Dan saya bingung. Ini maksudnya pelayanan atau apa? Atau performa? Saya pikir ya, melayani Tuhan kalau kita nggak mengubah pikiran kita akan pikir ketika kita aktif melayani kita udah selesai melakukan firman. Menurut saya, pelayanan yang paling otentik adalah ketika kita tidak melayani. Ketika Anda tidak melayani, apakah Anda betul-betul juga mendengarkan atau taat kepada firman Tuhan? Atau hanya ketika ada pelayanan kita kelihatannya taat kepada firman Tuhan. Amin. Itulah orang yang memperbaharui pikirannya. Kita lihat di Yeremia pasal yang ke-9. Pemikiran tentang Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Wow. Bahwa ia memahami
dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Amin. Dia katakan, janganlah kamu bermegah dan bangga karena kamu memiliki sesuatu. Karena punya talenta, punya ini, punya itu. Janganlah bermegah karena hal-hal itu. Tetapi siapa yang mau bermegah, siapa yang mau merasa bangga, baiklah mereka bangga karena hal yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal Tuhan. Wow. Saya berharap inilah pembaruan pikiran yang akan kita bangun tahun 2026. Kita akan belajar mengenal pikiran-pikiran Tuhan. Dari 4 pemikiran ini saya ingin kita reflect. Apakah ini mewakili juga pemikiran orang Israel kepada Tuhan? Dan waktu saya baca Yeremia Bapak Ibu, benar. Keempat pemikiran itu dimiliki oleh orang-orang Israel. Kita lihat yang pertama. Pikiran yang pertama yang dimiliki oleh orang Israel, mereka negatif sama Tuhan. Kenapa mereka negatif? Yeremia 11 ayat 8 sampai 10 dikatakan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya. Dari pengalaman masa lalu. Melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang. Tetapi mereka tidak memegangnya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka. Kenapa mereka tidak mau mendengarkan? Kenapa mereka akhirnya mengikuti Allah-Allah asing? Dan kenapa mereka melakukan persepakatan jahat? Di ayat-ayat sebelumnya diceritakan. Sangat sederhana. Mereka punya pengalaman pahit dengan Tuhan. Mereka tidak siap menerima disiplin yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka mempertanyakan bahkan sejak zaman padang gurun. Wanderer in the wilderness, ya. Waktu mereka berjalan di padang belantara, sudah ada pemberontakan atas kepemimpinan Musa. Masih ingat? Ada orang berontak Korah dan yang lain-lain. Mereka bilang, apa-apaan ini kita dibawa nggak jelas ini. Ternyata pemikiran nenek moyang itu terus menjadi apa? Berkelanjutan kepada generasi-generasi yang kemudian. Mereka bilang apa bedanya Musa dengan kita? Dan mereka berkolaborasi dengan Harun dan juga Miriam, saudaranya Musa. Luar biasa. Mungkin kita tidak komplain sama Tuhan, tapi mungkin kita komplain dengan kepemimpinan, betul ya? Kita negatif dengan kepemimpinan. Waktu kita mengunjungi jemaat-jemaat yang ada di Korea, kita sedih mendengar apa yang mereka alami. Dan saya berdoa, kita berdoa untuk jemaat itu supaya apa? Supaya mereka bisa melihat kepemimpinan yang dari Tuhan dengan jelas. Jemaat di Seoul itu terpecah, terfragmented di dalam gereja-gereja kecil. Karena masalah kepemimpinan. Mereka tidak percaya kepemimpinan. Terus saya tanya sama mereka, so how do you feel waktu kalian melihat keadaan ini? Dia bilang, terus terang Pak, kita nggak happy, kita sangat sedih. Kita nggak suka keadaan ini. Saya dengar itu pun saya iba. Dia bilang, saya akan berdoa buat kalian, tolong. Besoknya waktu kita sampai di Indonesia, pemimpin jemaatnya pun langsung sudah hubungin kita. Dia bilang, bro, bantu kita. Kasih kita material-material apa yang kita perlu belajar. Saya bilang, wow, kita mau berubah. Kenapa? Karena Tuhan mau kita jangan negatif kepada Dia lewat orang-orang lain. Kenegatifan sering sekali terjadi karena pengalaman masa lalu kita, bukan karena fenomena kepemimpinan yang ada.
Saya sangat percaya, saya bukan pemimpin yang sempurna, saya ada banyak sekali kesalahan. Tahun yang lalu bahkan saya sudah meminta maaf kepada jemaat. Tahun ini pun saya tidak tahu berapa banyak kesalahan lagi yang akan saya lakukan. Tetapi ketika kita membangun pemikiran-pemikiran negatif kepada kepemimpinan di dalam gereja Tuhan. Karena kepemimpinan itu diangkat oleh Tuhan, amin. Aminnya agak kurang nih kelihatannya. Lewat manusia, ini sama juga. Ya, Musa juga kan manusia, betul ya? Dan Tuhan katakan, mereka negatif sama saya juga akan hajar mereka. Dan Tuhan bilang, mereka bikin persepakatan jahat. Wow. Persepakatan jahat bisa terjadi di gereja. Gereja bisa terpecah. Kalau orang dengar hari ini, wah gereja di Tangerang terpecah ya. Saya bilang, untuk hal yang baik iya. Karena kita akan, menyebar ke sana kemari. Tapi itu bukan perpecahan, itu namanya penyebaran. Amin. Kita mau tersebar di mana-mana, bukan terpecah kemana-mana. Kenapa? Karena kita semua di sini mau menghormati dan mau taat kepada kepemimpinan yang berdasarkan firman Tuhan. Kalau pemimpin itu bukan didasarkan oleh firman Tuhan dan kamu menemukan fakta informasi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, speak, bicara. Amin. Jangan gosip di belakang. Karena itu tidak akan pernah menolong gereja. Sebaliknya adalah kamu akan membangun permufakatan jahat. Amin Bapak Ibu. Saya sangat menghargai jemaat Tuhan. Tuhan ada bukan untuk kita kendalikan. Tetapi ada supaya kita tunduk. Dan Tuhan katakan, saya taruh pemimpin-pemimpin saya di dalam kelompok-kelompok kamu. Supaya saya bisa menguji apakah kamu seorang yang tunduk. Atau cuman bluffing. Atau cuman fake. Atau cuman bohong-bohongan. Banyak orang hari ini bilang, oh aku percaya sama Tuhan. Sama pemimpinnya aja gak mau dengar-dengaran. Nah pemimpin jangan juga cari posisi, amin. Menurut saya itu nggak benar. Pemimpin jangan juga cari validasi dengan ketaatan orang-orang, menurut saya itu tidak tepat. Pemimpin jangan cari penerimaan orang lain baru kamu merasa jadi pemimpin, menurut saya itu tidak benar. Pemimpin yang benar adalah selalu menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Pemimpin yang benar selalu menyatakan kebenaran di dalam kasih kepada orang-orang di dalam grupnya. Jangan juga mendiamkan masalah di dalam grup. Biarkan itu terbuka dan memberikan tantangan, tetapi juga harus penuh kasih karunia dan kebenaran. Jangan negatif thinking terus juga kepada jemaatnya, ada juga kan begitu kan? Siapa di sini pemimpin negatif thinking sama jemaatnya? Sama grupnya, ayo ngaku pemimpin. Saya pernah negatif thinking juga sama orang-orang di grup saya karena tidak sepaham dengan saya. Pada akhirnya saya tahu, negatif thinking saya harus klarifikasi supaya tidak jadi dosa tetapi menjadi kebenaran. Yang kedua, pragmatis. Orang Israel berubah juga menjadi realistis tentang Tuhan. Kita lihat ini salah satu pemikiran. Yeremia 12. Engkau memang benar ya Tuhan. Nah inilah keluhan daripada Yeremia sebenarnya. Tapi dia pengen menggambarkan inilah perasaan orang Israel juga sama Tuhan. Dia bilang, bila mana aku berbantah dengan engkau. Tapi jujur ya, dia bilang jujur Li, aku mau bicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh. Dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka. Tetapi sebenarnya kan jauh dari hati mereka engkau. Kok bisa ya Tuhan? Ya mendingan aku pragmatis saja sekalian. Betul ya? Realistis. Faktanya banyak kok saya lihat orang ngaku-ngaku Kristen tapi juga hidupnya gak beres tapi diberkatin itu. Betul ya? Bisa gak itu terjadi dalam pemikiran kita? Makanya orang jadi pragmatis. Christian pragmatis itu membuat kita menjadi orang yang sangat-sangat realistis dalam hidup. Sangat realistis. Dan orang bilang, itu betul bro, itu betul. Buat apa lu datang ke gereja tapi hidup lu gak berubah? Pernah dengar orang ngomong seperti itu? Itulah orang Kristen pragmatis. Pertanyaannya, lu yang gak ke gereja lu gimana? Ya mending gua gak ke gereja, gak berubah sama kayak lu. Nah itu. Ya kan? Dan kita membeli itu. Kenapa? Karena realitanya.
Kalau saya berpikir secara iman, saya bilang, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan dan saya akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku, bukan dari hasil-hasil imanku. Beda. Hasilnya itu nanti urusan Tuhan, amin. Tetapi paling tidak perbuatan kita menunjukkan siapa diri kita. Ketika kita dinyatakan kesalahan kita, kita rendah hati dan menerima dan bertobat. Itu dong, itu namanya realistis. Masalah kamu mengulangi 1500 kali lagi, itu bukan urusan kita. Tetapi ketika kita dinyatakan kesalahan kita, kita rendah hati dan kita katakan, thank you bro masukannya, saya mau berubah, saya mau bertobat. Terus orang mengatakan pada kita, lu mah ngaku-ngaku doang, gak ada perubahan. Benar bro, mungkin pemikiran kamu benar. Tapi saya mau ambil keputusan, saya mau berubah. Minggu depan kita berulah lagi. Terus dia bilang, capek gue bimbing lu bro, mau sampai kapan lu berubah? Sabarlah bro sama saya. Iya gitu. Lihat gak hubungan itu jadi bagus gak? Menurut saya jadi bagus. Kita jadi membantu pemimpin juga lewat kelemahan kita. Makanya Paulus katakan ketika aku lemah maka aku kuat. Karena bukan aku lagi yang kuat di dalam aku, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang ada di dalam diriku. Itu namanya pemikiran Kristus. Orang-orang yang berusaha pragmatis dan realistis di dalam pemikirannya terhadap Tuhan, kita akan gagal untuk memahami kehendak Tuhan. Yang ketiga, positif. Nah, saya katakan ini tidak semua pemikiran positif salah, tapi saya mau highlight kepada pemikiran positif yang salah tentang Tuhan. Yang mana? Ini. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka? Nah konteksnya di sini adalah Tuhan kasih tahu kepada Yeremia, Tuhan bilang kepada Yeremia begini, lu kasih tahu kepada orang-orang Israel bahwa mereka itu akan saya hukum. Akan ada perang, akan membuat mereka kacau balau, akan terusir daripada bangsa mereka, dari tanah mereka. Lalu aku berkata, kata Yeremia, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang. Dan kelaparan tidak akan menimpa kamu. Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap. Woi, ini bukan kata-kata saya, ini firman Tuhan. Damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Peace, peace, but there is no peace. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Mau pengen kedamaian? Bapak Ibu, hanya di dalam Tuhan. Kedamaian tidak kamu akan temui di dalam keadaan. Kedamaian kamu tidak akan temui di dalam grup yang dinamis. Hanya di dalam Tuhan kita menemukan kedamaian. Para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, tipu rekaan hatinya sendiri. Memang mereka pengennya begitu, kan gitu. Karena pengennya begitu, yang ngomongnya begitu. Ya, yang penting santai, enjoy ya. Jadi Kristen harus enjoy Bapak Ibu, amin, enjoy, amin. Nah saya bukan orang anti enjoy. Tetapi kita harus fokusnya kebenaran, bukan hanya enjoyment. Bukan hanya kenikmatan sebagai seorang Kristen. Saya ingin menantang Bapak Ibu saudara-saudari, Kristen-Kristen yang ada di sini. Mari kita berubah, perbaharui pikiran kita. Jangan hanya pemikiran positif saja, tetapi juga lebih daripada itu, kita berpikir Alkitabiah. Orang yang berpikir positif akan melihat Tuhan paling tidak dengan 3 perspektif ini. Bapak Ibu tahu Tuhan seperti apa yang disembah para positivis, atau saya sebut namanya Kristen-Kristen progresif. Apa maksudnya Kristen progresif? Kristen progresif itu adalah pokoknya gini, yang penting judulnya ke surga, banyak jalan menuju ke Roma, berarti banyak cara, yang penting kalau dia baik dia pasti ke surga. Salah satu doktrin Kristen progresif adalah begini, kalau dia udah baik ya, masa dia ke neraka sih walaupun agamanya bukan seorang percaya Yesus? Kan dia udah baik, hidupnya luar biasa. Masa harus percaya Yesus? Dan bahkan banyak pendeta menerima ini sebagai sebuah kebenaran. Nah sekarang pertanyaannya, konsep keselamatan apa yang dipercaya? Kalau menurut saya konsep keselamatan itu bukan masuk surga nanti, tapi surga hari ini, amin.
Surga hari ini saya sebut namanya kerajaan surga. Makanya orang Tuhan berkat adalah dosa dan pelanggaran saya terhadap Tuhan tidak akan berpengaruh kepada berkat dan kesuksesan. Itu namanya orang positif berpikir Tuhan berkat. Kemudian apa? Tuhan penjaga. Tuhan tidak akan menghukum. Sebaliknya dia akan selalu menjaga, membela dan menghibur. Ketika kita bernyanyi lagu-lagu penghiburan, apakah kita terus juga menjaga hati kita? Bukan memastikan Tuhan menjaga kita. Kemudian yang ketiga, Tuhan toleran. Kasih karunia Tuhan yang besar akan memampukan dia toleran dengan kesalahan kita. Sehingga kita tidak dihantui oleh rasa bersalah yang berlebihan. Jadi bagi kita yang belum bertobat, kemudian masih nyaman di dalam ibadah karena gak ada yang pernah menyatakan dan menanyakan itu, hati-hati, mungkin kamu telah menjadi seorang Kristen positif yang hanya melihat Tuhan yang sangat toleran. Dan Tuhan tidak pernah tidur, Bapak Ibu, amin. Tidak pernah tidur penjaga Israel dikatakan. Yang terakhir, saya berharap kita mulai memiliki pemikiran yang alkitabiah tentang Tuhan. Ini pemikiran yang menurut saya jenis pikiran yang kita perlu punya, Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, ini kelihatannya bertentangan dengan apa yang tadi dikeluhkan Yeremia di Yeremia pasal yang ke-12. Dikatakan Yeremia pasal yang ke-12 tadi adalah mereka tidak percaya kepada engkau, mereka mengabaikan engkau, mereka berakar, mereka sukses, hidupnya oke. Kenapa ayat ini berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, tapi kok keadaannya baik. Kelihatannya gak bertentangan, kontradiktif kebenaran firman Tuhan. Banyak orang membaca firman Tuhan dengan cara begini, akhirnya mereka skip firman Tuhan dan mereka menjadi pragmatis lagi. Katanya kan kalau percaya Tuhan, kalau mengandalkan manusia akan ini, tapi banyak juga orang mengandalkan manusia diberkati. Ini maksudnya gimana nih? Jadi cara orang berpikir Alkitabiah, jangan melihat Alkitab itu secara literal saja. Pertama kita harus melihat Alkitab secara iman. Kalau kita lihat Alkitab secara iman, kamu tidak terjebak di dalam urutan waktu yang berjalan. Oke? Kalau kita melihat Alkitab secara benar, kamu tidak akan pernah melihat Alkitab secara urutan waktu, chronological. Dan itu persis dikatakan di kitab Mazmur pasal 73 kalau saya nggak salah. Karena dikatakan bahwa orang-orang yang tidak benar, orang yang tidak mengandalkan Tuhan juga hidupnya makmur, gemuk dan sehat mereka. Dikatakan di ayat berikutnya, sampai aku masuk di ruang kudusmu dan aku memperhatikan akhir hidup mereka. Akhir hidup mereka Bapak Ibu. Sesungguhnya di tempat-tempat yang dalam engkau taruh mereka, hidup mereka hanya sebentar saja. Tetapi aku suka dekat dengan engkau, dia bilang. Orang-orang yang melihat Alkitab dengan benar selalu berfokus kepada end game. Akhir permainan ini seperti apa. Tetapi orang-orang yang tidak berpikir secara Alkitabiah selalu berpikirnya sangat pragmatis, positif, bahkan bisa negatif. Ketika Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak mengalami data. Kira-kira Bapak Ibu dia berbicara tentang apa sih ini? Saya mau bilang dia berbicara tentang neraka. Dia lagi berbicara tentang lembah baka. Dia tidak sedang berbicara tentang kesuksesan besok atau lusa. Dia berbicara tentang the end of our life. Bagi kita yang hanya berpikir untuk hidup yang sekarang ini, saya mau bilang terus terang, kita nggak perlu datang ke gereja Bapak Ibu. Nggak perlu datang ke gereja, kamu akan ngantuk dan capek dengarkan ini. Tapi bagi mereka yang beriman, justru semangat mereka diperbaharui dari sehari ke sehari. Amin. Meskipun kondisi fisik mereka, kondisi keadaan mereka, keuangan mereka, dan juga keluarga mereka mungkin mengalami pergumulan, tetapi iman mereka akan dikuatkan. Itulah pemikiran Alkitab. Makanya manusia berdosa
tidak bisa diandalkan. Amin. Kecuali anak manusia. Inilah hebatnya Tuhan. Dia mendowngrade dirinya supaya kita melihat ada loh manusia yang bisa kita follow. Karena Tuhan terlalu jauh, terlalu divine. Kita perlu mengikuti anak manusia. Tahun 33 dia mati untuk dosa-dosa kita. Kemudian dia bangkit dan berkuasa. Supaya yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tahun 2025 pertanyaannya. Masih mengandalkan manusia? Masih mengandalkan bos? Masih mengandalkan diri sendiri? Masih mengandalkan karakter kamu? Masih mengandalkan kekuatan kita sendiri? Alkitab berkata, terkutuklah yang mengandalkannya. Terkutuklah Sahat kalau Sahat mengandalkan kekuatannya Sahat sendiri. Terkutuklah Sahat kalau Sahat mengandalkan orang-orang yang hanya ada di dalam jemaat ini akan bisa membangun gereja ini. Terkutuklah Sahat kalau Sahat hanya percaya kepada pelayan-pelayan jemaat yang akan bisa menjalankan gereja ini dengan lebih baik. Terkutuklah Sahat kalau Sahat hanya percaya organisasi ini akan bisa membuat Sahat masuk surga. Terkutuklah Sahat. Berani gak kita membuat itu menjadi statement kita? Tahun 2026. Atau kita mau mengandalkan anak manusia Yesus Kristus. Supaya kita memiliki pemikiran Kristus. Ayat 7 dan 8 dikatakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. Tidak khawatir akan tahun kering bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ada amin jemaat? Tidak takut akan tahun kering bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Anda takut menghadapi tahun 2026? Andalkanlah Tuhan. Katakan di dalam dirimu, bersama Tuhan, aku akan berani. Bersama Tuhan, aku akan mantap melangkah. Kondisi fisikku menurun, yes. Kondisi keuanganku habis, yes. Masa depanku suram. Bisnisku gak jelas, yes. Tapi aku tidak khawatir. Wow, kok bisa? Karena aku berpikir seperti cara Kristus berpikir. Karena aku hidup bersama dengan anak manusia, Yesus Kristus. Aku mau mengandalkan dia. Aku mau tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Tidak berhenti menghasilkan buah bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Buah apa? Dia bilang, buah haya. Amin. Hidup kamu akan buah haya, tapi kamu akan berbuah banyak. Saya ingin Bapak Ibu, kita tutup ayat ini dengan ini. Ya pengharapan Israel, Tuhan semua yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Saya ingin kita percaya bahwa sumber air yang hidup itu bukan kondisi keadaan kita, tetapi Tuhan itu sendiri. Waktu kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan. Pastikan firman itu menjadi prinsip di dalam pemikiran-pemikiran kita. Jadikan itu menjadi keyakinan kita. Apapun yang terjadi. Bicara kepada orang, ganti pemikiran-pemikiran lama kamu. Pikiran negatif, pikiran pragmatis, bahkan pikiran positif kamu dengan pikiran yang alkitabiah. Supaya Tuhan yang hidup di dalam diri kita menghidupi kita sehingga kamu terus berbuah. Kamu bahkan bisa memberkati. Kita bisa menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Dan saya menyimpulkan bahwa arti mengandalkan Tuhan sesungguhnya adalah berpikir alkitabiah. Dan kita melepaskan pemikiran-pemikiran lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tahun ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap kita. Dan saya berdoa nanti sesudah ibadah kita akan ada workshop. Mari kita datang, mari kita hadir. Mari kita lihat rencana-rencana yang ditaruh oleh para pemimpin yang Tuhan pilih. Supaya kita bisa mensupport, mendukung. Jangan langsung pulang, amin. Saya kasih pesan samping, oke?
Supaya apa? Supaya jemaat ini betul-betul bisa unified, bersatu bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Bapa, Engkau ingin pikiran kami diperbaharui sekali lagi. Mungkin sepanjang tahun 2025, pikiran kami sudah benar. Bantu kami untuk kembangkan itu, tumbuhkan itu, dan terus isi pikiran-pikiran itu dengan firman. Sehingga setiap pemikiran apapun di luar pemikiran firman kami boleh tentang. Kami boleh tengking di dalam nama Yesus. Supaya itu tidak merasuki kami kembali. Tidak menguasai kami lagi. Tidak memimpin kami. Tapi sesungguhnya itu menjadi pertimbangan saja Tuhan. Kalaupun itu hal yang baik. Tetapi keputusan kami hanya didasarkan atas firman Engkau. Urapi jemaat ini Tuhan. Dengan roh-Mu yang kudus. Sehingga jemaat ini boleh bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar kami juga akan mengadakan perjamuan kudus untuk mengingat akan kebaikan-Mu. Bantu kami untuk terus terfokus dan mengingat bahwa anak Allah yang telah mati untuk dosa-dosa kami menjadi penopang kami, pegangan kami di dalam menjalani dan mengubah pemikiran-pemikiran kami. Thank you Tuhan untuk segala kebaikan. Di dalam namanya lah kami berdoa. Amin.